Ibu yang kami muliakan. Untuk mengawali kegiatan ini, agar berjalan dengan lancar, marilah kita sama-sama buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Ikatan Guru Indonesia. Kepada seluruh hadirin, dimohon untuk duduk tegak dan bersikap sempurna. Ikatan Guru Indonesia mengemban visi mencerdaskan bangsa, mendidik generasi mulia, menjunjung kehormatan kode etik guru Indonesia. Ikatan Guru Indonesia bersumpah menjadi guru sejati, mengabdi untuk negeri, menjadi mutiara ibu pertiwi. Jayalah Iki, majulah Iki, Ikatan Guru Indonesia. Jayalah Iki, majulah Iki, Ikatan Guru Indonesia. Ikatan Guru Indonesia bermutu jujur dan profesional, menjadi pelopor perubahan, tetap mengajar kalau tidak belajar. Ikatan Guru Indonesia terdepan dalam ilmu, sharing and growing together. Ikatan Guru Indonesia. Jayalah Iki, majulah Iki, Ikatan Guru Indonesia. Jayalah Iki, majulah Iki, Ikatan Guru Indonesia. Hadirin disilakan untuk duduk santai kembali, namun tetap dengan penuh hikmat. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia,
Acara selanjutnya yaitu laporan panitia pelaksana kepada yang kami hormati, Bapak Tantan Sutandi Nugraha. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Kehormatan IGMP Matematika Ibu Dita Putih Sarasvati, yang saya hormati pengawas IGMP Bapak Muhammad Ramli Rahim, yang saya hormati Ibu Ketua IGMP Matematika terpilih Ibu Chandra Sri Ubayanti, rekan-rekan pengarah dan pelaksana RALB IGMP Matematika, serta Bapak Ibu peserta RALB IGMP Matematika tahun 2025. Alhamdulillah hari ini kita sudah sampai di penghujung kegiatan RALB yang sudah dilaksanakan sejak kemarin tanggal 22 sampai hari ini 23 November. Dan sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan, hari ini kita sudah mendapatkan hasil. Yang pertama, penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus IGMP Matematika lama, kemudian pemilihan pengurus baru, dan yang ketiga, penetapan AD dan ART IGMP Matematika yang sudah dilaksanakan di masing-masing komisi, dan pada rapat pleno ketiga atau rapat pleno terakhir sudah disahkan. Eh, Kegiatan ini dilaksanakan dengan moda daring secara sinkronus melalui Zoom Meeting Room dan juga secara asinkronus, dan diikuti oleh 33 peserta yang mewakili 11 provinsi. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Tantan Sutandi Nugraha atas laporannya. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Umum IGMP Matematika terpilih. Kepada yang kami hormati, Ibu Chandrasi Ubayanti. Disilakan. Baik, terima kasih Ibu MC yang telah memandu acara. Yang saya hormati Ibu Putih, walaupun beliau sakit ya Bu, terima kasih telah berhadir sebagai Dewan Kehormatan Ikatan Guru Indonesia, dan beliau adalah teman diskusi intens IGMP, jadi memang kehadiran beliau itu sangat berharga untuk kita semua. Kami sangat tersanjung. Selamat datang Ibu. Yang terhormat juga, ini Pak Ramli, apakah sudah hadir? Pak Muhammad Ramli Rahim, beliau inisiator, penggagas lahirnya ya IGMP Matematika ini, dan beliau juga posisi sebagai pengawas, dan sekarang kami juga menempatkan beliau sebagai Dewan Kehormatan, dan memang beliau pantas untuk mendampingi kita IGMP Matematika ini. Kemudian juga yang terhormat teman-teman rekan pengurus IGMP Matematika yang telah dimisioner, kemudian yang saya hormati dan banggakan juga teman-teman IGI, guru matematika yang menjadi peserta RALB 2025 ini, dan teman-teman di belakang layar ya, teman-teman OCSC yang sudah berbulan-bulan, bahkan sebetulnya cukup makan tahun juga menyiapkan ini. Tidak mudah ya, tidak mudah untuk menyiapkan ini karena memang banyak pertimbangan-pertimbangan dan keterbatasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera kita semua. Mohon maaf ini jadwalnya molor, tapi memang kadang-kadang kita perlu perlu eh, apa bernegosiasi ya terkait waktu ini, karena kadang-kadang eh, di satu sisi kadang kita menginginkan waktu yang singkat, tapi memang RALB ini
harus kita pikirkan menjadi dasar pijakan untuk melangkah di 5 tahun ke depan. Saya pribadi, Chandra Sribayanti, uh, merasa terhormat untuk mendapatkan amanah ini. Kalau dalam saya sebagai Muslim seharusnya ini bukan alhamdulillah ya, tapi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Seperti itu. Karena dari awal yang membuat saya bertahan di antara keterbatasan dan keadaan IGMP ini sebetulnya adalah rasa miris. Kita orang matematika selalu mendapatkan informasi-informasi kurang menyenangkan ya terkait dengan prestasi numerasi, kemudian eh, prestasi Indonesia literasi seperti itu. Dan ketika bicara numerasi, sebenarnya kita sebagai guru matematika harus menjadi orang yang paling tersinggung begitu. Jadi eh, pergumulan itu sebetulnya yang membuat saya bertahan bahwa ketika pemerintah membuat program-program dan itu top down, jatuhnya kemana? Ke kita, gitu. Jadi sebetulnya pemerintah pusat itu berharap kepada kita semua. Karena sebetulnya kita adalah agent strategis yang sangat bertanggung jawab ya terhadap kanan, kiri, lurus, uh, plus minus segala macam di dalam kelas. Jadi kalau saya mau, kalau bahasa kami di Papua itu uh, ada agak kasar sih, tapi saya tidak mau sampaikan. Jadi intinya gini, uh, mau apapun program cetar membahana yang digulirkan oleh pemerintah pusat, tetapi ketika sampai di tangan kita, kita tidak laksanakan, terus mau apa? Kayak gitu. Ya, jadi sebetulnya bukan karena biaya, bukan karena apa, tetapi memang ada yang harus diperbaiki. Dan para pendiri IGI itu melihat itu, bahwa perubahan itu harus mulai dari kita, ya, dari inti. Dan kalau kita semua mau belajar biologi atau belajar apapun, sel itu inti, gitu. Dan yang tidak kelihatan. Jadi banyak pergumulan-pergumulan itu yang membuat kita bertahan dan saya menemukan wasilah itu uh, di IGMP yaitu. Jadi uh, alhamdulillah saya mendapatkan teman-teman seperjalanan dan teman-teman diskusi uh, yang sebetulnya kita sefrekuensi. Jadi 5 tahun ke depan sebenarnya sederhana karena saya sebagai Muslim sebetulnya tidak cukup kita berpegang pada kurikulum nasional itu tidak cukup. Karena kurikulum nasional itu meminta kita untuk membantu pemerintah mencerdaskan. Tapi sebetulnya kita sebagai umat beragama, terutama Muslim, itu harus lebih jauh dari itu. Bahwa kita memiliki tanggung jawab untuk tidak tidak uh, melahirkan generasi yang lemah. Nah, lemah ini kan bisa kita terjemahkan sangat luas dan dalam ya, seperti itu. Nah, generasi kita saat ini, bayangkan, disebutkan sebagai generasi strawberry. Dan kalau kita merenungkan kembali, kita sebagai guru matematika itu punya segalanya ya. Artinya, saya coba menerapkan prinsip 3 Ki Hajar Dewantara itu. Jadi sebelum kita uh, memiliki program A, B, C, sebetulnya harus kita dulu. Kita harus menjadi ingat susung tulodo dulu, teladan. Ketika teladan itu sudah kita buktikan, maka 2 dan 3 membimbing dan mendorong itu menjadi tugas kita. Walaupun sebetulnya ketiga-tiganya itu kadang-kadang tidak bisa kita pisahkan. Nah, mungkin itu sebenarnya pegangannya. Tugas kita berat. Kadang-kadang saya itu kalau pulang dari kegiatan nasional itu kembali lagi ke kelas itu rasanya tetap PR ini belum selesai. Kemarin kita sudah melaksanakan TKA, saya mau menangis. Kenapa? Karena 2 jam setengah saya mengajar SMA, itu 2 jam setengah, anak-anak 30 menit itu sudah close, itu submit. Kosong cakarannya.
ya itu berarti bagaimana? Itu kelas 12. Dan itu terjadi, saya diskusi dengan teman-teman yang lain, itu hampir terjadi. Bahkan sampai live bocor seperti itu ya. Jadi mungkin ada yang perlu harus kita lakukan. Gimana sih cerdas tapi juga ya matematikanya tapi akhlaknya juga itu mungkin PR yang lebih dari dokter. Dokter aja dibantu oleh alat yang canggih, kemudian ada apa pencatat segala macamnya administrasi seperti itu. Sementara kita dibekali apa? Nah, ini sering saya diskusikan gitu. Dokter dibantu dengan teknologi yang luar biasa. Sementara kita padahal mengurus psikisnya. Dunia kedokteran mengurus fisik. Sebetulnya mana yang lebih lebih utama, fisik atau psikis? Nah, itu mungkin apa? Sering saya diskusikan dengan bahkan sampai sempat bertemu dengan Pak Menteri ya, eh, Pak Muhajir itu sempat juga ini Pak Kapuskur segala macam. Jadi ada ketidakpuasan bahkan dengan Ibu Putih dengan para jadi banyak sekali hal yang harus kita rubah. Tapi memang makro itu tidak bisa ya, tidak bisa kalau yang kecil-kecil itu tidak. Nah, makanya sebetulnya kita IGMP punya semua itu. Secara nilai, secara apa? Secara lingkungan kita sangat sangat punya itu semua. Nanti mungkin Ibu Putih bisa ini. Dan saya mungkin sederhana saja yang kita lakukan adalah eh, dalam 5 tahun ke depan kita akan pelan-pelan memperkuat diri kita sendiri, Bapak Ibu. Kelas, jadi indikatornya adalah kelas kita. Nah, kelas kita itu harus kelas pakai standar internasional, jangan nasional. Karena nasional kita udah susah gitu. Udah terbukti kok nggak ini. Kita pakai standar internasional tapi sambil pelan-pelan. Ada diskusi, sudah ada beberapa diskusi yang secara intens saya lakukan dengan eh, Bapak Bapak Ibu Widya Suara di PM4TK. Makanya Rakernas ini nanti menjadi satu satu kegiatan besar kita yang mudah-mudahan bisa merubah pelan-pelan. Ya, yang saya bayangkan ya, eh, apa penjual multi level marketing aja yang menjadi agent apa perusahaan tertentu itu kan dilengkapi sama perusahaannya itu dengan starter kit segala macam supaya apa? Supaya laku. Nah, terus kita ini anak ibaratnya harus baik, harus pinter, cager, bager apa ya kalau di Sunda itu. Tapi terus kita tidak dilengkapi dengan itu semua ini gimana gimana ceritanya gitu. Nah, mungkin nanti pelan-pelan yang akan kita lakukan adalah melengkapi diri kita sendiri. Teman-teman kasih informasi. Sebetulnya mungkin yang kita lakukan adalah berbasis kebutuhan, bukan keinginan. Kebutuhan kita misalnya di Papua itu apa? Nggak usah Papua ini ya, tapi di kelas kita, di kelas saya, di kelas Pak Tantan itu apa? Di kelas Ibu Neri siapa? Apa? Mungkin itu aja yang sederhana. Nanti kita pelan-pelan. Toh kita bisa melihat ini me, me, Pak Ramli habis dari kebun pasti bisa merasakan mesra dengan Pak Menteri Pertanian mungkin bisa merasakan menanam itu menanam cabai aja itu Masya Allah gitu. So, kalau misalnya kita perhatikan itu benih. Nah ini manusia ya. Jadi memang nggak bisa sebulan 2 bulan pakai pelatihan jebret nggak bisa gitu. Jadi kita memang harus memiliki 5 tahun perencanaan yang matang apa yang kita lakukan dan pelan-pelan kita ini di kelas kita sendiri, di kelas kita sendiri. Nah saya yakin kalau kelas kita sendiri dan kita bersedia, setia, komitmen, istiqomah itu nanti pelan-pelan akan ada progresnya. Eh, Berarti kan harus berbasis riset kayak gitu. Ya, mungkin itu sih dari saya. Saya tidak menjanjikan apa-apa, tapi itu yang sudah ada di kepala saya. Mungkin nanti kita sama-sama akan eh, uraikan itu dalam program-program yang realistis. Mungkin itu apa Bapak Ibu semua, Ibu Putih, Pak Ramli mohon arahannya, dukungannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Chandra Siyubayanti yang telah memberikan sambutan pertamanya sebagai Ketua Umum IGMP Matematika terpilih periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2030. Hadirin yang berbahagia, sambutan selanjutnya adalah dari pengawas IGMP Matematika kepada yang kami hormati, Bapak Muhammad Ramli Rahim. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengar nggak, Pak? Wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama. Ibu Putih, Bu Chandra, Bu Priasti, dan teman-teman semua di GMP Matematika. Salam sejahtera, semoga sehat semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya rapat anggota luar biasa Ikatan Guru Matematika, Ikatan Guru Mata Pelajaran Matematika, dan sekaligus saya ucapkan selamat kepada Ibu Chandra atas amanah baru sebagai Ketua IGMP Matematika. Sebenarnya dulu kenapa IGMP ini kita dorong untuk lahir, kemudian kita harapkan untuk berkembang. Yang pertama dari sisi penguatan kapasitas guru matematika ini kan salah satu ujung tombak yang sangat diharapkan untuk bisa mengubah pendidikan kita. Kita selalu terpuruk dengan nilai-nilai peringkat-peringkat internasional, tapi kita tidak punya upaya maksimal untuk mengubah itu. Yang kedua, ada sisi politis sebenarnya dari keberadaan Ikatan Guru Mata Pelajaran ini. Ketika kita melakukan pertemuan-pertemuan nasional, kita seringkali kalah jumlah dari kawan kita sebelah PGRI ya. Kenapa? Karena PGRI kemudian membawa IGTK, Ikatan Guru Taman Kanak-kanak, bawa guru Ikatan Guru apa gitu dan sebagainya, dan kemudian kita seperti disejajarkan dengan Koktik misalnya ya, atau Ikatan Guru Teknologi Informasi dan lain-lain. Ketika hadir rapat, kita sebagai induk organisasi hadir, mereka hanya satu mata pelajaran tapi setara dengan kita gitu. Nah, inilah kemudian nilai sisi politis organisasi sehingga IGMP ini kita lahirkan. Jadi IGMP itu hampir semua mata pelajaran ada, dinotarilkan, tapi saya tidak tahu setelah saya tidak lagi jadi ketua umum IGI apakah dimanfaatkan atau tidak dari sisi politis itu. Tetapi paling tidak dasar-dasarnya sudah kita bangun di awal bahwa IGMP ini memang kita harapkan untuk bisa lebih baik. Saya lihat yang diperebutkan lebih banyak IGMP kejuruan ya kalau tidak salah ya, vokasi. Baru ada 4, Pak Ketum. 4. Baru ada 4. Ya, sebenarnya sih kita dorong semua untuk ada ya. Untuk bisa semua mata pelajaran ada, karena itu sebenarnya secara politis sangat berpengaruh pada saat pertemuan-pertemuan nasional yang diundang oleh Kementerian Pendidikan, itu sangat strategis. Misalnya, kalau semua mata pelajaran ada di PGRI, kemudian di IGI hanya 3 atau 4, kalah suara kita di sana. Dan terlihat kita minoritas. Sisi itu sebenarnya yang kita dorong untuk bisa membuat IGI itu bisa lebih besar. Kemudian yang ketiga, kenapa IGMP ini kita lahirkan dulu, ya, dulu kita lahirkan karena kita ingin guru itu bukan hanya sekedar dikuatkan dengan kemampuan teknologi saja, tapi betul-betul mendalam, ya, mendalam pada bidang masing-masing gitu. Ini sebenarnya yang kita harapkan untuk bisa mengubah pendidikan kita, ya, ketika saya jadi ketua IGI itu. Dan kemudian dari Ikatan Guru Mata Pelajaran ini, kita juga berharap
kanal-kanal pelatihan itu bisa bertambah lebih banyak lagi, sehingga guru-guru kita mendapat manfaat yang lebih banyak dari situ. Dan dulu kan memang karena kita lebih mendorong daya partisipasi, bahkan di zaman saya itu kita menolak ada bantuan pemerintah masuk ke IGI, itu karena keinginan kita supaya partisipasi dari bawah itu termaksimalkan. Kemudian yang kedua, semua kita merasa sama-sama tidak dapat apa-apa gitu ya. Karena masalah itu kan ketika ada yang dapat, ada yang tidak dapat. Tapi kalau dapat semua atau tidak dapat semua, itu aman-aman saja insya Allah. Jadi di sisi-sisi itu sebenarnya kenapa kita dorong Ikatan Guru Mata Pelajaran itu bisa ada. Nah, salah satu yang cukup aktif sebenarnya di masa-masa kita itu adalah IGMP Matematika dulu. Kemudian ya saya tidak tahu setelah saya bukan lagi ketua IGI, karena saya punya kebiasaan sebenarnya kalau memimpin organisasi, kalau sudah selesai saya tidak mau terlalu banyak mencampuri di dalam. Gitu ya. Kalau dibutuhkan saya datang, kalau tidak dibutuhkan ya tidak perlu. Jadi selama ini IGI selama 5 tahun saya tidak pernah dapat undangan yang betul-betul meminta saya untuk memberikan sesuatu di IGI, dan saya juga memang tidak berharap untuk diundang. Jadi kadang saya diundang ya kalau sekedar hadir, ya untuk apa saya sekedar hadir ya. Kecuali kalau bisa memberi manfaat yang lebih banyak ya mungkin saya hadir. Tapi karena hanya saya tanya panitia, Pak saya datang untuk hadir atau untuk apa? Ya hadir aja Pak. Sudah, kalau begitu saya tidak usah hadir. Jadi di sisi itu sebenarnya yang membuat IGMP ini kita ya tadi termute ya. Halo, Sudah ada, sudah kedengaran Mbak? sudah Ya. terdengar. Kalau termute lagi tolong dibuka ya. Soalnya saya sudah mulai gaptek. Iya, jadi memang banyak harapan yang kita taruh di Ikatan Guru Mata Pelajaran ini, karena kita berharap betul penguatan di setiap bidang-bidang itu. Nah, itu sebenarnya tersinkronisasi juga ke kanal pelatihan, kemudian bagaimana IGI daerah bisa tumbuh. Misalnya kan gini ya, IGI daerah situ lebih banyak guru madrasah. Itu biasanya hampir semua anggotanya guru madrasah gitu, di satu kabupaten itu. Biasanya seperti itu dulu ya. Kemudian mata pelajaran itu tidak bisa dikembangkan dengan baik. Nah, keberadaan di GMP ini itu kemudian bisa menumbuhkan mereka yang tidak berbasis ke kepengurusan daerah. Itu bisa membantu IGI sebenarnya. Tapi saya tidak tahu apakah itu dimanfaatkan dengan baik atau tidak saat ini. Saya tidak tahu ke arah situ karena saya betul-betul tidak banyak, bukan lagi tidak banyak, betul-betul tidak terlibat di Ikatan Guru Indonesia untuk periode ini. Jadi seperti itu saya kira Bu Chandra dan teman-teman semua, ya kita berharap IGMP Matematika ini bisa lebih baik lagi. Ada Ibu Putih juga, memang beliau di matematika ya Bu Putih ya. Meskipun ada Gernas Tastaka sebenarnya tidak jalan. Tapi kita berharap ya sebenarnya kan yang kita mau adalah ada perubahan, semua bisa berindah ibadah untuk kita, bisa berjalan terus. Itu saja sebenarnya harapan-harapan kita. Selebihnya kita tidak juga berharap ada manfaat secara pribadi untuk kita, tidak juga sampai ke situ. Ya kalaupun ada ya alhamdulillah, tapi kalau tidak ada juga kita tidak berharap sampai ke situ. Ya. Saya kira seperti itu Bu Chandra, Mbak Putih, Bu Kasih, Pak Prestati dan Ramli. semuanya yang hadir. Ya semoga IGMP ke depan jauh lebih baik lagi. Ya, Wabillahi terima taufiq kasih. wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Muhammad Ramli Rohim atas arahannya. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah sambutan yang utama sekaligus penutupan secara resmi
rapat anggota luar biasa IGMP Matematika tahun 2025. Kepada yang terhormat Dewan Kehormatan IGI, Ibu Dita Putih Saraswati, kami silakan untuk memberikan sambutan sekaligus menutup acara. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua teman-teman dari ini 11 provinsi ya. Jadi selamat atas rapat kerjanya ya namanya rapat anggotanya selama 2 hari ini ya. Biasa, ya. Dan selamat untuk Ibu Chandra atas amanahnya. Saya tahu ini berat gitu ya. Nah, mungkin saya di sini selain mewakili Dewan Kehormatan IGI, mungkin saya justru lebih ingin mewakili diri saya sebagai seorang pendidik matematika juga gitu ya, yang juga punya gerakan nasional pemberantasan buta matematika sebenarnya. Jadi saya akan justru ingin berbicara hal-hal yang strategis yang mungkin bisa dikerjakan teman-teman dari matematika karena saya ngulik banget, benar-benar ngulik gitu ya. Tadi menarik sekali saat Ibu Chandra bilang kita harus pakai standarnya bukan standar nasional tapi standar internasional gitu ya. Kenapa itu menarik? Karena kurikulum kita sebenarnya yang terakhir kurikulum Merdeka itu kalau dilihat dari atasnya ya, dari misalnya tujuan matematikanya atau misalnya tujuan matematika lintas kelasnya dari elemen proses atau elemen standar itu standar internasional. Jadi itu menggunakan standar yang dikembangkan oleh National Councils of Teachers of Mathematics. Tahun 2000 itu mereka menggunakan standar proses dan standar konten. Tapi saya tidak tahu kenapa ketika di kurikulum tiba-tiba diubah jadi elemen namanya, yang namanya standar proses dan standar konten yang telah dibuat oleh National Councils of Teachers of Mathematics itu di dalam kurikulum kita diubah menjadi elemen proses dan elemen konten. Nah, saya mau bilang ini, jadi NCTM bagi teman-teman yang belum tahu, udah ada yang tahu NCTM? National Councils of Teachers of Mathematics? Iya, Yang lulusan selalu. pendidikan matematika biasanya tahu ya. Itu kan adalah Ya. organisasi guru matematika di Amerika dan Kanada yang kemudian bikin standar tentang bagaimana sih seharusnya mengajarkan matematika gitu ya. Dan mereka jadi kalau di Amerika Serikat dan di Kanada kan kurikulumnya kan tergantung pada negara bagian ya. Mereka datang gitu ke negara bagian harusnya seperti ini. Harusnya seperti ini. Saking sistematisnya apa yang mereka buat, akhirnya banyak diadopsi juga oleh negara-negara lain gitu ya. Termasuk oleh Indonesia. Nah, saya kebetulan beberapa kali punya pekerjaan di mana saya diwajibkan membandingkan kurikulum matematika di Indonesia dan di beberapa negara lain seperti Singapura. Saya bandingkan juga dengan yang paling kerasa sih Singapura ya, tapi juga dengan Australia, New Zealand, beberapa negara bagian di Kanada seperti Ontario gitu ya. Kalau matematika menariknya kan sebenarnya standarnya nggak beda-beda jauh ya. Pada dasarnya matematika kan mengajarkan cara kita bernalar, memecahkan masalah, mengkomunikasikan gagasan gitu ya. Seperti apa yang tertera di dalam NCTM. Cuman yang mesti kita lihat adalah detailnya. Saya mau cerita bahwa hampir semua negara yang saya pelajari itu ada yang namanya tujuan pembelajaran yang sifatnya umum. Jadi sifatnya umum itu artinya dia ada tujuan pembelajaran lintas kelas, artinya dia berlaku umum untuk semua kelas. Jadi pemecahan masalah, penalaran, komunikasi, representasi, koneksi itu sesuatu yang lintas kelas. Nggak ngaruh, kita ngajar di TK, SD, SMP, SMA, topiknya apapun, mau bilangan, geometri, tidak ngaruh. Tetapi tetapi ada juga tujuan-tujuan yang lebih spesifik. Ada namanya tujuan pembelajaran umum atau General Learning Objectives kalau dalam bahasa Inggris. Itu biasanya tujuan yang jangka waktunya sekitar 1 tahun sampai 2 tahun. Di dalam kurikulum Merdeka diterjemahkannya sebagai capaian pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran umum ini diterjemahkan lagi. Kalau zaman dulu kan ada SKKD ya, terus macam-macam. Tapi TUTIK. macam-macam, tapi intinya umum. Dia umum, lalu ada yang spesifik, yang lebih terukur, yang kita pakai di dalam kelas, yang disebut tujuan pembelajaran. Nah, di dalam kurikulum Merdeka, tujuan pembelajaran itu diinterpretasi oleh guru. Tetapi di semua negara lain, baik di Ontario di Kanada itu, di Australia, di New Zealand, tujuan pembelajarannya ditulis dengan spesifik.
Artinya, kita diberi kebebasan untuk menentukan tujuan pembelajaran sendiri. Saya yakin seperti Ibu Chandra atau teman-teman di sini mungkin nggak keberatan dengan hal itu. Karena kalau saya termasuk yang senang ya dikasih kebebasan penuh seperti itu. Tetapi kebebasan untuk menentukan tujuan pembelajaran sendiri hanya akan berhasil jika 100% guru kita sudah punya pemahaman konten dan pemahaman pedagogi konten yang baik terkait matematika. Kalau tidak, itu pasti ada yang loncat. Gitu ya. Kalau saya mengajarkan mahasiswa saya tentang analisis kurikulum, hal pertama yang saya katakan adalah kalian sebagai guru itu bukan pengikut kurikulum. Bukan teknisi yang menjalankan instruksi kurikulum, tetapi seorang profesional yang menilai ini udah baik atau belum. Ada yang perlu saya tambahkan atau saya kurangi. Seorang profesional itu harus bisa membuat keputusan profesional. Seorang profesional harus membuat penilaian profesional. Jadi ketika baca kurikulum harus bisa lihat, oh kalau yang ini ada yang kurang nih, ini seharusnya nggak gini urutannya. Kita ganti aja, kita tambahkan gitu ya. Jadi bukan ngikutin kurikulum, guru itu bukan teknisi, guru itu adalah intelektual gitu ya, yang harus bisa ini sendiri. Nah, saya mau cerita sedikit tentang kurikulum karena ini nanti mungkin teman-teman harus sadari bahwa ini adalah isu. Banyak teman-teman guru kita, saya tuh nggak heran sama sekali dengan nilai TKA yang rendah. Saya tidak kaget, saya tidak heran, dan saya agak bersyukur karena saya kemarin lihat AN naik terus nilainya, ya kan? AN naik terus dengan kondisi yang saya lihat, walaupun itu mungkin sporadis ya kalau saya lihat guru-guru, kok kayaknya nggak masuk akal kalau nilai AN naik gitu ya. Bahkan Pak Nanang, teman saya itu bikin grafik perbandingannya tuh AN sama PISA itu dihitung pakai gradien gitu ya. Bedanya jauh banget gitu ya ininya. Jadi kita bertanya-tanya nih skalanya berapa nih? Skalanya gimana gitu ya? Ada sesuatu yang aneh gitu dari data itu. Nggak masuk akal data AN itu naik gitu. Itu nggak masuk akal. Lalu Nah, jadi dengan TKA nilainya begitu, saya tidak heran gitu. Kenapa? Karena memang betul juga sih kata Pak Menteri, memang ada masalah dengan pengajaran. Pertanyaannya kita harus ngapain nih dengan ini? Nah, teman-teman yang punya latar belakang di pendidikan matematika, itu kan biasanya mengajar di SMP, SMA, di MTS atau MA ya. Kalau di Gernas Tasaka, kami fokus menemani teman-teman guru sekolah dasar atau madrasah ibtidayah gitu ya. Nah, kenapa itu? Saya mau bilang, karena teman-teman di situ kadang-kadang memang butuh dampingan benar. Gak kebayang gitu, bahwa bilangan misalnya, itu punya nilai, bilangan tuh punya dua makna. Maknanya kuantitas dan maknanya urutan. Kaget gitu, kalau ternyata pengurangan juga punya dua makna. Gitu ya. Pengurangan, ya kan, bisa jadi selisih, bisa jadi selisih, bisa jadi sesuatu yang diambil gitu ya. Dikurangi gitu ya. Perkalian punya beberapa makna, pembagian punya dua makna gitu ya. Partisi sama sebagai pengukuran, dan itu hal yang sama sekali teman-teman guru SD banyak sekali yang tidak pernah dengar gitu. Jadi jangankan bisa ngajarin itu, waktu kami pernah gitu ya, kami kasih tes ke guru-guru SD soal matematika SD, beberapa guru nilainya 0. Beberapa guru gemeteran saat mengerjakannya. Guru-guru SD gitu ya. Jadi kalau yang punya latar belakang di pendidikan matematika, saran saya kalau kita emang ingin pendidikan matematika berubah, bantu temani guru-guru SD atau MI itu untuk belajar lagi. Kedua tadi yang soal kurikulum, yang mungkin saya punya saran gitu ya. Teman-teman itu dengan teman-teman guru yang mohon maaf sekali, karena masih ada isu terkait pengetahuan konten atau apalagi cara mengajarkan konten ya, pengetahuan pedagogi konten ya, kesulitan sekali membuat tujuan pembelajaran. Maka kalau teman-teman di IGMP mau, bikinlah kurikulum resmi versi IGMP. Yang boleh saja ngambil gagasan dari kurikulum nasional, tetapi kemudian diturunkan sehingga lebih mudah dipahami oleh teman-teman guru dimanapun bisa dipakai gitu. Gitu ya, karena ya itu tadi, kita tidak punya tujuan pembelajaran yang eksplisit di dalam kurikulum. Waktu kurikulum mau dibenahi, agendanya, banyak yang mesti dikurangin, Saya bilang bukan banyak yang mesti dikurangin, kita justru mesti pilih apa benar ini esensial atau enggak. Kalau yang esensial enggak dari situ justru ditambahin.
Pertanyaannya bukan banyak atau sedikitnya tujuan pembelajaran, tapi apa yang esensial, apa yang penting, harusnya ada atau tidak ada, itu yang perlu kita pertanyakan. Jadi seperti itu. Dan dari saya mewawancarai beberapa kepala sekolah penggerak di salah satu provinsi di Pulau Jawa lah ya. Ada 10 kepala sekolah penggerak. Saya tanya, bagaimana Anda belajar tentang kurikulum? Tidak, dari 10 itu hanya satu yang mengatakan bahwa mereka baca dokumennya sendiri. Jadi mereka memahami kurikulum berdasarkan dokumennya. Yang lain bilang saya dapatnya dari pelatihan, saya dikasih tahu, saya ikut ini. Artinya sebenarnya dokumen itu nggak dibaca. Jadi itu juga nggak terlalu penting gitu menurut saya ya. Nah, tetapi kalau kita mau, kita bisa bikin versi teman-teman IGMP bisa bikin versi IGMP gitu untuk SD, SMP, SMA. Ini aja, Pak, ini apa namanya? Dipikirkan benar tujuan pembelajarannya berdasarkan keilmuannya, lalu teman-teman guru diajarin cara makainya, itu akan bikin satu perubahan. Lebih lebih ajaibnya lagi saya datang nih ke sekolah-sekolah nih. Ke sekolah-sekolah, kita tahu ya, di sekolah itu kan harusnya ada kurikulum resmi sendiri ya, namanya kurikulum operasional satuan pendidikan saat ini ya, zaman dulu KTSP. Artinya dokumen dari negara memang harus diinterpretasi oleh sekolah, menjadi kurikulum milik sekolah. Tetapi coba tanya, mana sekolah yang benar-benar punya dokumen kurikulum resminya sendiri, yang benar-benar hasil olah pemikirannya sendiri? Ada beberapa sekolah swasta yang melakukan itu. Dan yang dia lakukan sama, membandingkan kurikulumnya dengan negara lain, dilihat kelebihan kurikulum, ini tujuannya dibuat. Nah, tidak ada kan? Jadi mungkin bisa jadi jembatan untuk membantu sekolah-sekolah punya ini gitu ya, dengan diinterpretasi oleh teman-teman IGMP. Nah, sehingga karena tidak mampu membuat kurikulum sendiri, rata-rata sekolah tidak mampu, kepala sekolah juga mengaku kepada saya, Bu Putih terus terang sekolah kami nggak mampu membuat ini. Akhirnya yang dilakukan apa? Dibeli kan dari penerbit atau dari konsultan yang mengaku bisa membuat kurikulum. Bukan hasil dialog antara guru dengan kepala sekolah dan kepala bidang kurikulum atau apapun. Jadi asalah kalau ada yang ngaku-ngaku pakai kurikulum merdeka menerapkan menurut saya itu hampir semua nggak melakukan itu sejak dulu sampai sekarang gitu ya. Karena sebenarnya keterampilan untuk mengembangkan kurikulum sendiri itu juga belum ada gitu. Jadi itu mungkin teman-teman di IGMP bisa mulai lakukan. Jadi kalau dilihat dari atas tadi saya bilang, kita ngadopsi dari National Councils of Teachers of Mathematics. Kalau kita lihat tujuan pembelajaran matematika di kurikulum merdeka, saya sampai hafal karena saya baca referensi aslinya dan ketika saya baca kurikulum saya tahu itu sumbernya dari mana. Itu ngambilnya dari NCTM, campur Kilpatrick. Jadi yang tujuan pembelajaran matematika yang ada di itu ada nanti namanya disposisi matematis apa itu ngambil dari 5 komponen kecakapan bermatematikanya Kilpatrick. Dicampur aduk dengan NCTM, ada di dalam dokumen kurikulum kita. Mana ada, cuman ya itulah, siapa yang tahu itu artinya apa gitu. Kalau nggak benar-benar baca referensi-referensi aslinya gitu. Jadi itulah situasinya saat ini gitu ya. Dan di lapangan kita tahu guru-guru SD itu pun gemetaran dengan matematika. Yang takut sama matematika bukan cuma siswa, tetapi juga guru. Biasanya kalau yang dari pendidikan matematika itu beda cerita ya. Tapi teman-teman guru juga. Jadi ini adalah sesuatu yang mungkin nanti teman-teman mesti pikirkan bersama. Ini. Nah, kalau teman-teman mau nanti kerjasama, sorry saya mewakili Genas Sastaka juga ya, dengan Genas Sastaka untuk belajar gimana sih caranya mengajar matematika di SD gitu ya. Walaupun teman-teman ini mau membantu menggerakkan teman-teman guru SD atau MI di wilayahnya pun Genas Sastaka pasti akan bersedia gitu melakukan itu. Karena kami gelisah sekali. Kalau misalnya teman-teman nggak bisa baca kelas 6 SMP gitu kan, semua orang bilang kan khawatir ya. Tapi kalau nggak bisa matematika, semua orang tenang-tenang aja. Kayak, ya ibu dulu juga nggak bisa matematika, bapak juga nggak bisa matematika, nggak semua orang harus bisa matematika. Kenapa gitu? Padahal itu dua keterampilan yang fondasional ya, berbahasa dan matematika. Itu dari saya dan semoga itu mungkin menggelisahkan, tetapi juga mudah-mudahan memberikan sedikit arah gitu, apa yang kemudian bisa dikerjakan gitu. Itu terima kasih. Terima kasih Bu Putih. Iya, terima kasih kami haturkan kepada Ibu Putih
yang telah menutup acara dan memberikan banyak sekali arahan untuk kami semuanya. Hadirin yang dimuliakan, Alhamdulillah kegiatan telah berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, marilah kita berdoa sebagai ucapan syukur dan berharap agar IGMP mereka ke depannya semakin jaya. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Saifuddin Juhri. Pada Bapak Saifuddin, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita menundukkan kepala dan berdoa untuk memohon kepada ridho Allah agar setiap rencana, kegiatan atau program yang akan kita lakukan dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ya Allah, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, kami bersyukur atas waktu dan kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami untuk menyelesaikan rapat anggota luar biasa ini. Terima kasih atas bimbingan-Mu yang telah memudahkan kami dalam berdiskusi dan mengambil keputusan. Ya Allah, berkahilah hasil rapat kami ini, jadikan setiap langkah dan rencana yang telah kami susun sebagai amal kebaikan yang membawa manfaat bagi banyak orang. Berikanlah kepada kami kekuatan, keikhlasan, dan kebijaksanaan dalam melaksanakan setiap tugas yang telah kami sepakati. Ampunilah kesalahan dan kekhilafan kami selama rapat ini, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Jauhkanlah kami dari sifat lalai dan kesombongan, serta dekatkanlah hati kami dalam kebersamaan dan kerjasama yang baik. Ya Allah, bimbinglah kami selalu di jalan-Mu yang lurus. Semoga Engkau selalu meridhoi setiap usaha dan kerja keras kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Saifuddin yang telah memimpin doa pada kesempatan malam hari ini. Hadirin yang berbahagia, sebelum mengakhiri sesi penutupan, kita akan melakukan sesi dokumentasi. Kami mohon kepada seluruh hadirin untuk mengaktifkan kamera, kita on cam semuanya, dan berikan senyum terbaik dari Bapak Ibu semuanya. Baik, apakah sudah Bapak Ibu sudah siap semuanya? Baik, jika sudah siap, saya akan memandu hitungan untuk tim operator. Siap? 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, apakah sudah cukup dari tim operator? Cukup. Cukup, baik. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan demikian selesailah rangkaian acara penutupan pada malam hari ini. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Sekali lagi, terima kasih atas perhatian dari semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ramli, terima kasih. kasih. Bu Dita, terima kasih. Teman-teman semua. Ya, Ya. sudah malam. Ya, Pamit. ada hak keluarga yang harus ditunaikan. Baik, kita close ya. Ya, Oke. terima kasih Sambung Oh ya, lagi semuanya. besok. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum.